Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Doa dan harapan saya di hari yang baru di bulan Agustus tahun 2020 selalu ada sukacita dan damai sejahtera di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari mengawali hari yang baru di hari ini, kita sama-sama mau memberikan hati kita yang terbaik untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, meski ada duka cita, kesulitan, pergumulan, tetapi kami boleh terus melihat bahwa selalu ada anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menguasai hati dan pikiran kami, memberikan kepada setiap kami hikmat dan pengertian, supaya kebenaran firman-Mu boleh dapat kami pahami dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam keseharian hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagian ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, namun tidak akan semua ayat saya akan bacakan, tetapi hanya bagian-bagian yang sudah saya persiapkan. 1 Samuel pasal yang ke-17. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Kemudian ayat yang ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Kemudian ayat yang ke-12. Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Kemudian ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Kemudian selanjutnya ayat 49 dan ayat yang ke-50.
Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Atau dengan bahasa saya, pengalaman adalah guru yang berharga. Mengapa? Karena setiap pengalaman itu mengajarkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk selalu dapat dipetik maknanya. Pengalaman yang baik mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, menyenangkan hati kita, membuat kita bersuka cita. Tetapi pengalaman yang buruk, meski itu menyakitkan hati, tetapi juga dapat membuat kita belajar untuk bertindak lebih hati-hati, untuk dapat bertindak lebih bijaksana. Bahkan lebih daripada itu, kita dapat melihat bahwa Tuhan ternyata tetap setia di dalam hidup kita dan selalu bersama di dalam kehidupan kita. Di sisi yang lain, kita mungkin tidak dapat memahami bagaimana perjalanan kehidupan kita dari awal sampai akhirnya. Misalkan, siapa yang pernah menyangka bahwa hari ini kita akan mengalami yang namanya situasi kondisi oleh karena akibat pandemi COVID-19. Padahal kondisi kita sebelumnya baik-baik saja. Semuanya berjalan dengan normal. Tetapi siapa yang menyangka Tuhan mengizinkan segala peristiwa ataupun pergumulan tantangan itu boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Ataupun sebaliknya, meski di dalam kondisi situasi pandemi COVID-19, tetapi kita boleh selalu merasakan akan kebaikan Tuhan. Hari ini, besok, lusa, masih selalu ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat memprediksikan atau yang dapat tahu bagaimana serangkaian perjalanan kehidupannya dari awal sampai akhirnya. Tetapi kita bisa mengimani dan kita bisa mengamini bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Kehidupan kita telah dirancangkannya dari awal sampai akhir dan pasti mendatangkan kebaikan meski ada tantangan, meski ada pergumulan, bahkan sekalipun di tengah-tengah kegagalan kita. Demikian pun juga dengan kehidupan dari seorang Daud. Siapa yang pernah memprediksi, siapa yang pernah membayangkan bagaimana perjalanan kehidupan dari seorang Daud? Dia hanyalah orang biasa, tetapi Daud dipilih oleh Allah untuk menggantikan Saul memimpin bangsa Israel melalui Nabi Samuel. Daud dipilih untuk menjadi raja. Tetapi di dalam seluruh rangkaian perjalanan kehidupan Daud, apakah tidak ada batu ataupun kerikil yang mewarnai perjalanan kehidupan Daud? Tentunya tidak. Di dalam pasal sebelumnya, di dalam pasal yang ke-16, di sana kita melihat bahwa Daud dipilih dan diurapi, juga diberikan kuasa oleh Tuhan, sehingga dikatakan roh Tuhan berkuasa atas Daud. Dan bukan hanya itu saja, Daud dapat melayani Raja Saul di istananya dengan bermain kecapi. Bahkan dikatakan Saul sangat mengasihi Daud. Walaupun pada akhirnya Saul pun juga menjadi benci kepada seorang Daud. Tetapi di dalam seluruh perjalanan kehidupan Daud, di dalam seluruh kisah hidup Daud sebelum dia menjadi raja, disisipkan sebuah cerita di dalam pasal yang ke-17 yang tadi sudah kita simak bersama-sama. Ada sebuah kisah yang dituliskan di sana, di mana Daud dapat mengalahkan seorang pendekar Filistin, yaitu Goliat. Pengalaman dari Daud yang hanya seorang gembala yang biasa menggembalakan kawanan kambing domba ayahnya. Justru itu merupakan sebuah pengalaman Daud sehingga dia boleh memiliki keberanian untuk mengalahkan seorang Goliat. Di dalam pandangan manusia, perawakan dari Goliat dan Daud tentunya sangat berbeda jauh.
Dikatakan Goliat adalah seorang yang mempunyai tubuh yang besar. Bahkan dikatakan tingginya adalah 6 hasta sejengkal. Dan juga dikatakan bahwa Goliat ini keturunan orang Enak. Di dalam Bilangan kita melihat bahwa keturunan orang Enak itu adalah keturunan yang mempunyai tubuh tinggi besar. Atau bisa dengan kata lain dikatakan memiliki tubuh yang raksasa. Tetapi justru Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat meski perawakan Goliat yang begitu luar biasa, tetapi Daud diizinkan oleh Tuhan atau dipimpin Tuhan untuk mengalahkan seorang Goliat. Dan bukan hanya itu saja, Saul pun berkata kepada Daud, tidak mungkin kamu dapat mengalahkan yang namanya seorang Goliat. Karena Goliat itu sejak dari mudanya sudah biasa mengikuti perang, yang artinya dia sudah terbiasa di dalam situasi kondisi peperangan. Dan bukan hanya itu, ketika melihat penampilan dari Goliat, Goliat itu sudah terbiasa dengan mengenakan pakaian perang. Dikatakan bahwa dia pun juga memakai ketopong tembaga di kepalanya. Kemudian bajunya berbaju sirakan, bersisik baju sirahnya itu dikatakan. Kemudian dia menggunakan sebuah tombak yang beratnya itu sangat berat. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian kita melihat bagaimana perbedaan antara Goliat dengan Daud. Dibandingkan Daud yang masih begitu muda, dia pun juga adalah anak bungsu dikatakan. Tapi Tuhan menyertai perjalanan kehidupan Daud sehingga Daud dapat mengalahkan Goliat. Pengalaman Daud meski dia hanya terbiasa dengan binatang-binatang buas ketika dia menjaga kawanan kambing domba ayahnya, tetapi sekaligus juga merupakan sebuah pengalaman bagi Daud ketika dia dapat mengalahkan Goliat. Dia memiliki sebuah keberanian, dia memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang telah menyertai dia ketika berhadapan dengan binatang-binatang buas, maka Tuhan yang sama pun juga yang akan menyertai dia ketika dia berhadapan dengan Goliat, sang raksasa itu. Disinilah kita bisa memperhatikan bagaimana keyakinan dari seorang Daud untuk dapat mengalahkan Goliat. Dan semuanya itu, lebih daripada itu, keyakinan itu bukan karena Daud itu hebat, Daud itu punya pengalaman yang luar biasa ketika berhadapan dengan binatang-binatang buas. Tetapi bagaimana kasih setia Allah, bagaimana penyertaan Tuhan yang dinyatakan bagi kehidupan Daud. Dan kemenangan yang boleh diraih oleh Daud bukan untuk menunjukkan bahwa Daud ini luar biasa, tidak. Tetapi untuk menunjukkan kepada orang Filistin, juga kepada orang Israel, bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa. Mereka mempunyai Allah yang perkasa. Mereka punya Allah yang sungguh-sungguh sangat memperhatikan kehidupan mereka. Sehingga kemenangan itu telah dipersiapkan, kemenangan itu telah diberikan kepada bangsa Israel melalui kehadiran Daud. Semua pengalaman Daud ketika berhadapan dengan Goliat, dengan juga berhadapan dengan binatang-binatang buas, itu merupakan sebuah pengalaman yang memberikan keberanian kepada Daud dalam menghadapi setiap tantangan yang ada di depannya. Bapak Ibu Saudara, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Daud berhasil mengalahkan seorang Goliat hanya dengan 5 batu, hanya dengan umbannya. Goliat dapat dikalahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tentunya mengalami berbagai macam pengalaman. Entahkah itu pengalaman yang baik, pengalaman yang menyenangkan, yang memberikan sukacita kepada kita, maupun pengalaman yang buruk yang menyakitkan di dalam kehidupan kita. Tetapi dari serangkaian pengalaman semuanya itu, apakah kita dapat melihat akan makna ataupun anugerah Tuhan yang selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita? Dari semua pengalaman-pengalaman itu, adakah ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, adakah kita mengandalkan Tuhan? Sebagaimana Daud, semua pengalamannya itu, kemudian kemenangan yang dia boleh dapatkan, itu membawa dia untuk terus mengandalkan Tuhan ketika dia berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang ada di depannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, setiap pengalaman-pengalaman itu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita pandang dengan sebuah cara pandang yang baru, bahwa semua pengalaman itu hendak
memberikan kita pelajaran, hendak sedang mempersiapkan dan memproses kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang berkenan di hatinya Tuhan. Semua pengalaman-pengalaman itu juga memperlihatkan kepada kita, sudahkah selama ini kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Adakah kita sungguh-sungguh mau bergantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan? Pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk, kita tidak dapat mengontrol perjalanan kehidupan kita dari awal sampai akhir. Saya maunya hanya pengalaman yang baik, dan saya tidak mau pengalaman yang buruk, tidak bisa. Tetapi di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, kita percaya, kita meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa itu telah merancangkan kehidupan kita. Dan Tuhan juga yang berdaulat atas seluruh perjalanan kehidupan kita. Karena Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, maka hanya Tuhanlah yang menjadi tempat satu-satunya, tempat perteduhan kita. Dan hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita, yang dapat kita andalkan di dalam kita menjalani hari-hari kita ke depan. Meski kita tidak tahu, meski kita tidak mengerti bagaimana akan akhir perjalanan hidup kita, tetapi ketika Tuhan yang memimpin hidup kita, kita percaya bahwa selalu ada kebaikan yang Tuhan nyatakan. Bahkan di dalam seluruh perjalanan hidup kita, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, kita percaya bahwa ada damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hati kita saat kita mau mengandalkan Tuhan. Hari ini mengawali hari yang baru di bulan Agustus tahun 2020. Adakah atau maukah kita mengandalkan Tuhan menjalani hari-hari kita ke depan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami hikmat-Mu, supaya kami boleh selalu mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Meski kami tidak tahu bagaimana hari-hari hidup kami ke depan, tetapi kami mau percaya, kami tetap mau meyakini bahwa ketika kami menaruh iman kami kepada Tuhan, kami tidak akan pernah dikecewakan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, kami akan menyaksikan akan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami, berikan kepada kami hati yang teguh untuk tetap setia, taat kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun kondisi, apapun keberadaan hidup kami hari-hari ini, kami percaya bahwa ada Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus menikmati, kami boleh terus melihat bahwa selalu Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Renungan doa pagi kita selesai. Tuhan Yesus memberkati hari-hari kita. Amin.